Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ade Wahyudi, jurusan akuntansi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Menurut Lutfiyah tahun 2013. Dalam teori permintaan dan penawaran, ada beberapa komponen ekonomi mikro yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, barang, atau jasa menurut Wilhetaria tahun 2013. Yang pertama, interaksi di pasar barang. Interaksi di pasar barang adalah kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam pasar barang. Pada dasarnya, dari sudut pandang ekonomi mikro, perekonomian sebenarnya tersusun dari gabungan dari berbagai jenis pasar, termasuk pasar barang. Dengan begitu, corak perekonomian bisa diketahui dengan memperhatikan corak operasi yang dilakukan oleh pasar barang. Interaksi yang terlihat dari pasar barang adalah kegiatan tawar-menawar antara penjual atau yang disebut produsen dan pembeli atau yang disebut konsumen di pasar. Aktivitas ini secara tidak sadar bisa membentuk suatu harga yang telah disepakati oleh dua pihak yang bersangkutan. Kesepakatan harga yang terjadi inilah yang bisa menghasilkan sebuah harga keseimbangan dalam pasar. Adanya teori ekonomi mikro dapat mengetahui dan menganalisis permasalahan yang ada di dalam interaksi pasar tersebut. Yang kedua, tingkah laku pelaku ekonomi atau yang disebut penjual dan pembeli. Pada ekonomi mikro, perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan yang terbatas. Sedangkan pada produsen, tingkah laku yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana mereka bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ada beberapa asumsi yang bisa digunakan untuk menganalisis perilaku dari produsen dan konsumen yang ada, antara lain: 1. Produsen dan konsumen melakukan aktivitas perekonomian secara rasional dan terbuka. 2. Aktivitas produsen dan konsumen dalam pasar dilandasi dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. 3. Konsumen berusaha untuk mendapatkan kepuasan maksimal, begitu juga dengan produsen
yang menginginkan keuntungan maksimal. Yang ketiga, interaksi dalam pasaran faktor. Pasar faktor fokus pada kajian interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli di dalamnya. Pasar-pasar faktor menjadi fokus kajian dalam ekonomi mikro karena pasar menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen rumah tangga yang bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, serta kewirausahaan. Faktor-faktor tersebut disediakan oleh rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen akan mendapat balas jasa dari peranannya menyediakan faktor tersebut, yaitu konsumen akan mendapatkan apa yang mereka mau. Dalam pasar faktor produksi ini juga akan terbentuk harga keseimbangan yang terjadi akibat aktivitas tawar-menawar antara produsen dan konsumen. Sekian penjelasan tentang teori ekonomi mikro dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.